Ketika nyamuk menggigit ya, tiba-tiba terhisap ya cacing tadi, ya ini bisa berada di tubuh nyamuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah melihat orang seperti ini? Ya, kakinya bisa dilihat ya, besar, ya bengkak. Nah, ini namanya kaki gajah ataupun filariasis. Kaki gajah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing. Nah, jadi hati-hati teman, cacing ini bisa bikin kaki teman-teman bengkak kayak tadi ya. Nah, ini disebabkan oleh cacing filaria. Cacing ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, mungkin teman-teman hanya tahu kalau nyamuk ya malaria bikin sakitnya ya, chikungunya misalkan, ataupun DBD ya. Nah, ini bisa bikin juga penyakit seperti ini kaki gajah. Dulu ya, penyakit kaki gajah ini sering sekali kita temui. Ya, sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih ada. Penyakit ini menyerang getah bening. Nah, ini tungkai memang paling umum ya. Pangkal paha, lengan, dada, organ kelamin pun bisa mengalami pembengkakan. Nah, yang jadi masalah kadang sebelum mengalami pembengkakan, penyakit kaki gajah ini tidak menimbulkan gejala yang khas ya, makanya kadang orang terlambat mengobatinya. Apa penyebab kaki gajah? Penyakit kaki gajah ataupun filariasis ini ya disebabkan oleh cacing filaria tadi. Ya, bisa ditularkan oleh nyamuk menyerang pembuluh getah bening. Cacing ini ya bisa menular ya melalui gigitan nyamuk ke manusia ya, jadi bisa menular manusia ke manusia dari gigitan nyamuk. Penyakit kaki gajah ini ya, dia menyerang pembuluh getah bening. Nah, tetapi di pembuluh darahnya pun tetap ada cacingnya. Makanya ketika nyamuk menggigit ya, tiba-tiba terhisap ya cacing tadi, ya ini bisa berada di tubuh nyamuk. Kemudian nyamuk tadi, nah ini akhirnya menggigit orang lain ya, masuklah cacing ke payudara, masuklah cacing ke pembuluh getah bening, akhirnya menyumbat, dia berkembang biak di situ ya, di pembuluh getah bening, kemudian menyumbat, nah muncullah kaki gajah. Nyamuk yang menjadi pembawa ini adalah nyamuk Aedes, Anopheles, Mansonia, dan Culek. Apa saja resiko penyakit kaki gajah? Nah, orang akan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kaki gajah kalau yang pertama itu dia tinggal di daerah endemik kaki gajah. Yang kedua, lingkungan ataupun kebersihannya buruk ya. Yang ketiga, sering digigit nyamuk. Nah, ataupun di tempatnya banyak nyamuk. Nah, ini berisiko. Apa saja gejala penyakit kaki gajah? Gejala utama penyakit kaki gajah tentu kakinya bengkak ya, seperti kaki gajah. Nah, ini bisa juga di kelaminnya, bisa juga di lengan, dan juga bisa di dada. Kulit tungkai yang terkena kaki gajah ini tentu bengkak tadi. Ya, kulitnya akan kering, kulitnya akan menebal, kulitnya bisa pecah-pecah, dan juga kadang ada luka di situ. Nah, yang disayangkan kalau tungkai ataupun sudah bengkak kakinya seperti gambar ini ya, kaki gajah itu tidak bisa kembali seperti semula ya. Ini sudah namanya masuk fase kronis. Pada fase awal ya kadang tidak menimbulkan gejala, makanya sering terlambat pengobatannya. Nah, tapi biasanya di fase awal ya, pembuluh getah bening ataupun getah bening ya, ini biasanya mengalami peradangan. Nah, ini teman-teman tidak boleh sepele ya, kalau ada kira-kira peradangan ya langsung berkunjung ke dokter sebagusnya. Bagaimana pengobatan kaki gajah? Untuk mengurangi jumlah cacing yang ada di tubuh teman-teman ya, tentu diberikan obat cacing. Nah, nanti setelah diberi obat cacing, cacingnya mati. Nah, kemudian kalau mati, peredaran darah lancar ya, pembuluh getah bening juga lancar. Nah, walaupun begitu ya, kalau pembengkakannya sudah besar ya seperti kaki gajah tadi, yaitu walaupun lancar itu nggak bisa kembali seperti semula ukuran kakinya. Jika pembengkakannya itu sudah parah, apalagi sudah timbul hidrokel ya, ini penderita bisa melakukan operasi untuk mengurangi ya ukuran pembengkakannya. Apa saja komplikasi kaki gajah? Komplikasi utama yang timbul pada penyakit kaki gajah tentu pembengkakan tadi
ya pembengkakan bisa parah, bisa sampai teman-teman sulit berjalan ya. Nah, menimbulkan kecacatan. Nah, kondisi ini ya bisa saja menimbulkan rasa nyeri juga. Apa saja pencegahan kaki gajah? Karena penyakit ini ya disebabkan oleh nyamuk, gigitan nyamuk, tentu teman-teman harus menghindari gigitan nyamuk ya. Teman-teman bisa melakukan 3M ya, sama kayak DBD ataupun malaria ya. Nah, itu menguras bak mandinya ataupun menguras ya genangan-genangan air, kemudian menutup ya bak mandinya ataupun gentong-gentong ya, takutnya nanti nyamuk berkembang biak di situ. Nah, mengubur barang-barang bekas ya, supaya nanti misalkan kaleng ataupun botol ataupun bekas gelas ya, itu bisa menampung air, akhirnya nyamuk bisa berkembang biak di situ, bertelur ya. Nah, jadi teman-teman harus ya menghindari nyamuknya, gigitannya. Kemudian teman-teman misalkan waktu tidur pakai kelambu ataupun pakai pakaian yang panjang-panjang. Nah, ini penting ya, intinya menghindari gigitan nyamuk. Kemudian juga teman-teman bisa menggunakan tanaman-tanaman untuk mengusir nyamuk. Nah, jadi ataupun menggunakan bahan-bahan alami untuk mengusir nyamuk supaya nyamuk tidak datang ke rumah teman-teman, masuk ke rumah. Nah, teman-teman, ya itu tadi pembahasan seputar penyakit kaki gajah. Ya, hati-hati. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jika ada pengalaman saudaranya ataupun lingkungannya mungkin yang pernah ada penyakit kaki gajah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.